وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم عظم إيماننا وصغر لنا الدنيا تصغيرا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Anbiya, tepatnya pada halaman 329, yaitu surah Al-Anbiya ayat 82 sampai ayat 90 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 83, masaniya. Ini ya'nya boleh disukun sehingga menjadi masani. Masani itu. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 87, naqdira alaih. Ini boleh dibaca yuqdar alaih. Terjemahnya hanya sedikit perubahannya. Ayat 88, nunji. Ini nunnya boleh dihilangkan menjadi nunji. Nanti silahkan dilihat di mushaf masing-masing ya. Tulisan nunji pada surat Anbiya ayat 88 itu pasti nunnya kecil. Nun besar, kemudian nun kecil, kemudian jim dan ya besar. Kenapa semua Quran tulisannya kayak begitu? Semua, nggak ada terkecuali. Itu karena isyarat bahwasanya nun itu hanya dibaca oleh sebagian ahli qiraat. Sebagian membaca nunji, sebagian membaca nunji. Berarti nun yang kedua dihilangkan. Maka nunnya ditulis kecil. Ayat 89, wa Zakaria, ini boleh ditambahi dengan hamzah menjadi Zakaria seperti biasanya. Dan ini semua adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara sangat ringkas. Maka Allah mengatakan tentang Nabi Sulaiman, wa minasyayatin, dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman minasyayatin, sebagian setan-setan. Man, yaitu orang-orang yang yaghusuna, mereka menyelam lahu untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa ya'maluna, dan mereka beramal amalan yang lain duna dzalik, selain menyelam itu. Wa kunna, dan adalah kami Allah lahum, terhadap mereka para setan tadi, hafidhin, menjaga.
Jadi ini masih membicarakan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas Nabi Sulaiman. Dia terlambat sholat asarnya gara-gara sibuk dengan kuda-kuda jihad, maka beliau marah kepada kuda-kuda jihad tadi karena Allah. Akhirnya semua kuda itu disembelih karena Allah. Dia tinggalkan kuda karena Allah. Maka Allah mengganti dengan yang lebih baik. Apa yang digantikan oleh Allah? Angin. Anginnya ini lebih cepat daripada kuda. Perjalanan kuda 1 bulan, perjalanan angin cuma 1 pagi atau 1 sore. Maka dari situ ulama mengambil pelajaran, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak mau menerima ajakan zina dengan Zulaikha karena itu adalah haram. Padahal Zulaikha sangat cantik jelita dan dia punya jabatan. Tetapi karena ditinggalkan karena Allah, Allah kasihkan yang lebih baik, dia menjadi penguasa Mesir meskipun dalam sebagian kondisinya saja. Nah, kemudian di sini Nabi Sulaiman juga dikasih oleh Allah kekuasaan terhadap syaitan, setan-setan. Tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Untuk kita, jangan kita meniru Nabi Sulaiman. Kalau begitu saya akan punya teman-teman tuyul, mereka tunduk sama saya. Kamu bukan Nabi Sulaiman, jangan menyamakan diri dengan Nabi Sulaiman. Ini untuk Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa apa? Mulkal la yang bagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan saya kerajaan yang tidak pantas untuk siapapun setelah saya. Berarti justru menguasai setan ini adalah khusus Nabi Sulaiman. Maka orang-orang yang punya khatam itu tidak benar seperti itu. Jangan punya khatam. Kalau ada di antara panjenengan yang punya khatam, segera dilepaskan. Tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biasanya khatam itu minta mahar mereka. Mereka rela membantu panjenengan, tetapi mereka minta mahar. Nah, maharnya itu yang kadang-kadang kurang ajar. Sebagian penyihir dari Sudan saya pernah dengar dengan telinga saya. Dia seorang penyihir, kemudian tobat dari Sudan. Kata dia, salah satu mahar yang harus saya berikan kepada jin saya yang membantu saya, supaya saya jadi penyihir yang handal, saya harus, mohon maaf, kalau ngenge itu harus ninja Quran. Masya Allah. Jadi kalau mau BAB harus bawa Quran, Pak. Taruh di kanan sama kiri. 2 Quran diinjak ini. Nah, baru bisa nanti apa? Dikasih kekuatan oleh atau bantuan oleh jin itu. Nah, ini kurang ajar kayaknya. Kemudian di sini Allah katakan kami menjaga jin-jin tadi. Maksudnya menjaga supaya mereka tidak kurang ajar atau tidak keluar dari ketaatan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tidak dilepaskan begitu saja, tapi Allah mengawasi jin-jin ini sehingga tidak ada yang berani kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam akhirnya bagaimana, maka itu disebutkan pada surat yang lain ya. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan dia masih mengawasi pekerjaan para jin tadi, dan dia membawa tongkatnya sehingga dia seolah-olah masih hidup padahal sudah mati. Begitu tongkatnya ini dimakan oleh rayap, maka tongkatnya jatuh, Nabi Sulaiman jatuh. Baru jin-jin yang kerja itu semuanya jadi paham, oh Nabi Sulaiman sudah mati. Saat mereka tahu Nabi Sulaiman mati, baru mereka kemudian meletak dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, itu disebutkan kisahnya pada surat Saba. Nanti dilihat pada surat Saba ayat 14 ya. Dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ada rayap-rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian ayat 83 Allah bicara tentang Nabi yang lain, wa Ayyuba, dan ingatlah Nabi Ayyub ketika nada dia memanggil Rabbahu kepada pemeliharanya yaitu Allah. Apa isi doanya? Anni, bahwasanya aku, massani, telah mengenai aku, ad-durru, kemadaratan, yaitu penyakit pada seluruh tubuhnya. Wa anta, dan engkau adalah arhamur rahimin, zat yang paling rahmat di antara yang rahmat. Nah, jadi kita disuruh untuk mengingat Nabi juga. Bagaimana kesabaran Nabi Ayyub? 18 tahun lamanya sakit, gak pernah doa. Bukan berarti gak mau doa, tapi malu sama Allah. Saya sudah dikasih sehat oleh Allah bertahun-tahun, maka sekarang sakit baru 1 tahun, masa minta. Baru 2 tahun, baru 3 tahun, sampai 18 tahun. Sebenarnya Nabi Ayyub tidak akan berdoa, meskipun lebih dari 18 tahun. Tapi beliau berdoa gara-gara khawatir menambah dosa orang lain. Ada 2 muridnya Nabi Ayyub, salah satunya mengatakan, ini Ayyub ini
dikasih Allah penyakit yang dahsyat bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, ini pasti dosa besar dia lakukan. Nah, padahal Nabi Ayub tidak punya dosa besar. Seorang Nabi nggak akan mungkin melakukan apa? Dosa besar. Nah, temannya kemudian melaporkan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub, kemarin salah satu muridmu mengatakan begitu. Nah, Nabi Ayub khawatir nih kalau dibiarkan begini, nanti lama-lama orang tambah dodro ngomongnya, tambah kurang ajar kepada Nabi mereka, maka menambah dosa mereka. Maka Nabi Ayub kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita ambil dua pelajaran ya. Pelajaran pertama, sabarnya Nabi Ayub. Pelajaran yang kedua, bagaimana Nabi Ayub menjaga murid-muridnya, menjaga rekan-rekannya, supaya mereka tidak berdosa. Ada kesempatan mereka berbuat dosa, langsung ditutup pintu perbuatan dosa itu oleh Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ini mengingatkan kita kisah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Beliau madhabnya madhab Hambali. Beliau tidak mau lewat di kampung madhabnya madhab Syafi'i. Maka ditanya, kenapa engkau tidak mau lewat kampung madhab Syafi'i? Beliau mengatakan, saya khawatir nanti pas saya lewat, mereka akan menggunjing saya. Nah, begitu menggunjingi saya, gara-gara beda madhab, maka mereka berdosa. Nah, daripada saya lewat situ menyebabkan berdosa, saya nggak mau lewat kampung itu. Masya Allah. Ini sungguh apa? Satu sikap yang sangat indah sekali. Kemudian perhatikan di sini doanya Nabi Ayub. Beliau tidak meminta apa-apa, cuma laporan. Ya Allah, sesungguhnya saya terkena penyakit dan Engkau itu Zat yang Maha Rahmat. Maka boleh berdoa itu dengan melaporkan kondisi plus memuji Allah. Anni masani Allah. Kalau sakit gigi, ya Allah sakit gigi. Nah, tidak harus mengatakan sembuhkanlah, tidak harus. Kenapa? Ilmu bihali yu'ni an su'ali. Pengetahuan Allah terhadap kondisi kita itu mencukupi dari minta kepada Allah, sehingga lapor saja sudah cukup. Ya Allah pusing, nggak habis-habis ini pusingnya ya Allah. Nah, lapor saja boleh seperti ini. Tidak harus apa? Allahumma shfi, nggak harus begitu. Tapi juga boleh apa? Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah, juga boleh. Kemudian ayat 84, fastajabna, maka kami pun mengabulkan lahu untuk Nabi Ayub. Fakashafna, maka kami singkapkan ma bihi, apa yang ada pada beliau, min tubrin, kemadaratan, yaitu penyakitnya itu. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Nabi Ayub ahlahu, keluarganya, wa mithlahum, dan semisal mereka, ma'ahum, bersama mereka, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari hadapan kami, wa dzikra, dan sebagai pelajaran, peringatan, lil abidin, bagi orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Nabi Ayub seorang nabi, maka begitu angkat tangan berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan. Dari mana taunya langsung? Mana kata-kata langsung? Perhatikan kata-kata fastajabna. Fa ini dalam bahasa Arab menunjukkan urutan yang tanpa jeda. Kalau pakai jeda itu apa? Thumma. Nah, di sini fa. Fastajabna. Jadi begitu doa langsung dikabulkan oleh Allah. Fakashafna, Allah singkapkan penyakitnya. Bagaimana cara menyingkapkannya? Penyakit tersebut disebutkan pada surat yang lain, yaitu pada surat Sad ayat 42. Allah mengatakan, urkut birijlik, jejakkanlah kakimu pada tanah, hadza mukhtasalun baridun, maka akan muncul air untuk mandi yang dingin. Kemudian disuruh menjejakkan di tempat yang lain, maka muncul mata air yang lain, wasyarabun, dan sebagai minuman. Jadi menjejakkan pada dua tempat, satunya untuk mandi, satunya untuk minum. Maka berarti apa? Dua mata air menurut sebagian ahli tafsir. Wa atainahu ahla, kami berikan kepada beliau keluarga beliau. Maksudnya keluarga beliau semuanya sudah mati. Anak-anaknya pada mati semuanya. Jadi musibahnya tumpuk-tumpuk Nabi Ayub ini. Anaknya mati, hartanya ludes, badannya semuanya kena penyakit. Bahkan para ulama tafsir katakan, semua tubuh Nabi Ayub tidak ada satupun tempat sebesar jarum yang tidak ada penyakitnya, semuanya kena. Kecuali hatinya ini tidak terkena penyakit. Nah, maka dia masih bisa zikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kondisi kita. Pernahkah kita sakit sekujur tubuh seperti itu? Kalau kita gatal-gatal, paling-paling ya ada beberapa tempat saja ya. Tapi tidak semuanya dari atas sampai bawah, sampai kepalanya, sampai kakinya, semuanya mungkin boroan atau apa nggak paham, tapi semuanya penyakit.
Nah, maka atainahu ahlah, kami berikan keluarganya, maksudnya dihidupkan kembali. Jadi anak-anak yang sudah mati apa? Dihidupkan kembali. Jadi menghidupkan orang yang sudah mati bagi Allah sangat mudah. Cukup mengucapkan apa? Kun, selesai. Bukan kun fayakun, bukan. Kun fayakun itu 3 kalimat, Pak. Kun fayakun. Tidak perlu 3 kalimat. Allah cukup 1 kalimat. Kun fayakun itu informasinya. Ya. Ketika Allah mengatakan kun, maka apa? Fayakun. Maka muncul sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang mengatakan kun fayakun, bukan gitu ya. Kun saja. Ya. Nah kemudian wa mislahu, selain anak-anaknya yang mati dibangkitkan lagi oleh Allah, dihidupkan, dikasih anak-anak yang lain. Nah, jadi anaknya double. Kalau anaknya dulu 20, maka ditambah menjadi 40. Karena misla dalam bahasa Arab ini menunjukkan sama yang persis. Kalau 20 berarti semisal berarti 20 juga. Nah, 20 tambah 20, 40. Nah, total anaknya Nabi Ayub berapa? Saya nggak ngerti, nggak disebutkan oleh para ahli tafsir. Kemudian ayat 85, Allah mengatakan wa Ismail, dan ingatlah Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Wa Idrisa, dan Nabi Idris, wa Dzulkifl, dan Dzulkifli. Kullun, masing-masing nabi-nabi tersebut minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi yang sabar tidak hanya Nabi Ayub, tapi nabi-nabi yang lain juga orang-orang yang sabar semuanya, termasuk Nabi Ismail. Betapa tidak sabar Nabi Ismail, disuruh disembelih. Bapaknya mengatakan, wahai anakku Ismail, saya bermimpi menyembelih kamu. Padahal mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Apa kata Nabi Ismail? Silakan Bapak, lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Sembelihlah saya. Jadi beliau merelakan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah nanti engkau akan dapati saya sebagai anak yang sabar, disembelih tetap sabar. Ini Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail fadilahnya banyak, tidak hanya kesabaran saja. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW berbicara tentang Nabi Ismail. Ternyata dia adalah orang yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab fasih. Arab itu ada 2 macam. Ada Arab yang aribah, ada Arab yang musta'rabah atau musta'ribah. Nah, Nabi Sulaiman ini yang Arab musta'ribah, yang bahasanya lebih fasih daripada Arab-Arab terdahulu yang nisbatnya kepada Jurhum dan yang lain-lain. Rasul bersabda, awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil mubayyinah, yang pertama lisannya mengucapkan bahasa Arab yang paling fasih adalah Ismail, Nabi Ismail, ketika dia berusia 14 tahun. Jadi sebelum Nabi Ismail sudah ada bahasa Arab. Nabi Ismail mempelajari dari kaum Jurhum, yang mereka adalah orang-orang yang pertama pakai bahasa Arab. Tapi kemudian Allah kasih ilham kepada Nabi Ismail berbahasa Arab yang lebih fasih. Jadi beliau mempelajari dari mereka, tapi lebih fasih dari mereka. Dan seperti ini biasa. Imam Bukhari misalnya, dia bukan orang Arab, dia orang Bukhara. Dia mempelajari hadis-hadis Nabi dari orang-orang Arab, tapi akhirnya mengalahkan guru-gurunya yang Arab. Nah, seperti ini biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Nabi Idris disebutkan dalam hadis yang dhaif bahwasanya dia adalah orang yang pertama kali menulis. Awwalu man khatta bil qalam Idris. Yang pertama kali menulis dengan pena adalah siapa? Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Tapi saya jujur, ini hadis riwayat Al-Hakim, derajatnya adalah dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai keyakinan. Ya mungkin benar, mungkin tidak. Seandainya benar Nabi Idris yang pertama kali nulis dengan pena, berarti setiap orang nulis dengan pena pahalanya ngalir kepada Nabi Idris, karena beliau yang memberikan contoh pertama kali. Tapi nulis yang baik-baik ya. Kalau nulis yang jelek-jelek ya Nabi Idris gak nanggung dosanya. Karena wala taziru waziratun wazra ukhra. Orang tidak menanggung dosanya orang lain. Kalau nulis hadis, nulis Quran, kemudian nulis tafsir, nulis ilmu, mendengar pengajian ada yang baru dicatat, nulis, ini pahalanya ngalir kepada Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Adapun Dzulkifli, ini anak-anak TPA sudah paham bahwa ini nama seorang nabi. Tetapi kalau kita lihat kitab tafsir, ternyata ada perselisihan ulama. Sebagian mengatakan Dzulkifli bukan seorang nabi, tapi Dzulkifli adalah seorang pengikut Nabi
yang dia kifl. Kifl itu adalah menjamin atau menanggung. Setelah Nabi wafat, saya tanggung, saya akan menegakkan keadilan. Jadi setelah Nabi saya wafat, beliau dulu ketika masih hidup menegakkan keadilan, maka saya tanggung, saya jamin, saya akan menegakkan, melanjutkan keadilan yang beliau tegakkan seumur hidupnya beliau. Nah, maka begitu nabinya wafat, dia kemudian apa? Menanggung untuk menegakkan keadilan, akhirnya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama Dzal Kifl, orang yang menanggung, yaitu menanggung untuk menegakkan keadilan. Allah alam bisawab, apakah seorang nabi ataukah bukan, tapi pendapat yang masyhur memang beliau termasuk seorang nabi. Yang jelas masing-masing itu termasuk orang-orang yang sabar, sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh dakwah-dakwah, tidak meninggalkan tugasnya berdakwah meskipun apa? Didustakan kaumnya bertahun-tahun seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau dihitung setiap 10 tahun dapat satu orang. Bayangkan Pak, dakwah 10 tahun dapat satu orang. 10 tahun lagi dapat satu orang. Dia masih dakwah terus. Kalau kita mungkin jelek nih, ya tinggal turu ya orang gelem. Kemudian ayat 86, wa adkhalnahum, dan kami masukkan mereka itu fi rahmatina, di dalam rahmat kami, innahum, sesungguhnya mereka minas salihin, termasuk orang-orang saleh. Kami masukkan dalam rahmat kami, maksudnya apa? Di dunia dijadikan sebagai nabi. Nah, ini berarti termasuk dirahmati oleh Allah. Di akhirat dimasukkan ke dalam jannah. Nah, kita juga bisa waktu khalaqna fi rahmatina dengan cara mengikuti ajaran Nabi di dunia, maka kita bisa juga akan masuk ke dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah katakan, sungguh mereka itu termasuk orang-orang soleh. Berarti kalau kita ingin dimasukkan ke dalam rahmat Allah, jadilah orang soleh. Orang soleh menyebabkan rahmat Allah turun. Makanya Sa'id bin Musayyab itu mengatakan kepada putranya, "Hei putraku, inilah azidu fi salati min ajlik." Wahai anakku, saya sungguh menambah salat sunnahku gara-gara kamu. Jadi bapaknya pengen rahmat Allah turun ke dalam keluarga itu. Maka supaya anaknya juga dapat rahmat Allah semuanya, dia tambah salat sunnahnya. Maka kita jangan mikir untuk diri kita sendiri, Pak. Mikir juga untuk anak istri kita. Jadi supaya sapmah itu dapat rahmat gimana? Kita jadi orang soleh. Kita salat ke masjid rutin, rajin. Kita melakukan baca Quran setiap hari rutin, rajin. Kita menghadiri pengajian rutin, rajin. Kita apalagi sedekah rutin, rajin. Nah, semua amal-amal baik yang bisa dirutinkan kita lakukan secara rutin dalam rangka supaya termasuk orang-orang soleh, maka Allah pun menurunkan rahmatnya kepada keluarga kita. Kemudian ayat 87. Wa Dhannun, dan ingatlah Nabi Dhunnun yang dimakan ikan. Idzahaba, ketika dia pergi, yaitu dari kampungnya, mughadiban, dalam keadaan marah, yaitu kepada kaumnya. Fadhanna, maka dia mengira, allan naqdir alaih, bahwasanya kami tidak akan menyempitkan terhadap beliau. Fanada, maka akhirnya dia memanggil fi dhulumat, di dalam kegelapan. Apa panggilannya? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Ini kisahnya siapa ini? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus disebut dengan 3 nama dalam Quran. Satu, Yunus, memang namanya Yunus bin Matta. Yang kedua, Sahibul Hud, orang yang dimakan ikan. Hud itu ikan. Yang ketiga, Dhannun, orang yang dimakan ikan. Nun itu juga ikan. Jadi Nun artinya ikan, Hud artinya juga ikan. Maka Nabi Yunus ini disebut Dhannun karena dimakan ikan. Dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, kesalahannya beliau di sini. Belum disuruh oleh Allah untuk meninggalkan kampung, dia sudah meninggalkan kampung. Kesalahan beliau. Nggak sampai dosa, tidak. Tapi apa? Untuk seorang nabi, ya mestinya itu sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, menunggu dengan sabar. Belum ada perintah keluar, ya dakwah lagi. Jadi keluarnya Nabi Yunus ini gara-gara beliau memberitahu kepada kaumnya, kalau kalian tidak mau iman kepada Allah, nanti akan turun siksa.
Nah, begitu awan datang, semua pada ketakutan, mereka jadi sadar. Berarti betul kata Nabi Yunus ini. Kita akan disiksa oleh Allah. Nah, begitu mereka sadar, maka mereka akhirnya kumpulkan semua orang-orang kampung untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah melihat seluruh kampung ini pada kumpul tobat, maka Allah kemudian batalkan siksanya. Tanda-tanda siksa sudah datang, maka apa? Kemudian dibatalkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu dibatalkan tanda-tanda siksanya oleh Allah, maka Nabi Yunus ini berpikir, loh, ini katanya mau turun siksa, tapi sudah tiba waktunya kok tidak jadi turun siksa. Apa nanti kata kaum saya terhadap ancaman saya dulu? Mereka akan mengatakan saya pendusta, saya pembohong, saya dajjal. Nah, maka daripada dicemooh seperti itu, kemudian Nabi Yunus apa? Meninggalkan kampungnya. Konon riwayatnya seperti itu. Ini hanya konon, kenapa? Memang dalam kitab-kitab tafsir tidak ada sanadnya yang jelas cerita terperinci tentang Nabi Yunus meninggalkan kampungnya. Tapi intinya beliau meninggalkan kampungnya belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mengira bahwasanya Allah tidak akan menyempitkan terhadap beliau. Dianggap ini biasa, nggak ada masalah. Tapi ternyata disempitkan oleh Allah. Bagaimana Allah menyempitkan? Nabi Yunus naik kapal, kapalnya gunjang. Dan biasanya kalau kapal gunjang itu, mereka sepakat harus ada satu orang yang dilempar. Supaya mengurangi beban kapal. Demikian juga tanda-tanda bahwa di situ ada orang yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga harus dilempar. Maka kalau di situ sudah aman dari orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, akan diamankan kapalnya oleh Allah. Maka mereka mengundi, ternyata kena Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tahu Nabi Yunus orang baik, mereka nggak rela Nabi Yunus dilemparkan. Diundi lagi, Nabi Yunus kena lagi. Diundi lagi, Nabi Yunus kena lagi. Dan mereka tidak mau terus. Akhirnya Nabi Yunus merelakan diri, nyemplung langsung ke dalam laut. Nah, begitu nyemplung, langsung dilahap oleh ikan. Tapi ikan ini oleh Allah dipesani, jangan kamu makan tubuhnya Yunus. Jadi cuma disimpan saja dalam perut ikan. Kemudian setelah masuk dalam perut ikan, Nabi Yunus merasa sudah mati, tapi ternyata dia gerakkan matanya, loh kok masih bisa bergerak. Digerakkan tangannya, loh kok masih bisa bergerak. Maka beliau yakin berarti saya masih hidup. Akhirnya beliau kemudian sholat di dalam perut ikan. Nah, dari sini kita ambil pelajaran. Justru Nabi Yunus gara-gara disiksa apa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, justru beliau memiliki satu fadilah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Salat di dalam perut ikan. Apakah ada orang pernah salat dalam perut ikan selain Nabi Yunus? Tidak ada. Nabi Muhammad SAW nggak pernah juga. Berarti ini fadilah Nabi Yunus yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka diambil pelajaran dari sini. Kadang-kadang ada musibah, tetapi di baliknya ada kenikmatan. Jadi kenikmatan di balik musibah itu seringkali kita dapatkan seperti itu. Hikmah di balik musibah ada. Perhatikan kata-kata naqdiro. Naqdiro ini bukan diartikan kudroh atau berkuasa, bukan. Karena kalau diartikan Nabi Yunus mengira bahwa Allah tidak berkuasa terhadapnya, ini tidak mungkin. Nabi Yunus mengira Allah tidak punya kekuasaan, nggak mungkin. Nah, maka kata-kata nakdir itu memang bisa diartikan dua. Kadang-kadang diartikan berkuasa, kadang-kadang diartikan menyempitkan. Nah, ingat-ingat, di sini artinya menyempitkan. Seperti Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena malamnya sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat yang turun sangat banyak sekali. Sehingga sempit. Tapi kita tidak melihat malaikat-malaikat itu. Kemudian dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah membaca ini. Tahlil, tasbih, kemudian doa pengakuan dosa. Inni kuntu minal zalimin. Jadi doanya tiga. Tahlil, tasbih, iktiraf atau pengakuan dosa. Maka dari sini kita ambil pelajaran fadilah dua wirid ini. Satu tahlil, dua tasbih. Yang ketiga pengakuan dosa. Dan ini mengingatkan kita perkataan Nabi Nuh kepada putranya sebelum wafat. Dia mengatakan, saya akan perintah kamu dua perkara dan melarang kamu dua perkara. Apa yang diperintahkan? Yaitu satu, ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, ucapkan subhanallah wa bihamdih. Nah, wasiatnya Nabi Nuh dua kepada putranya. Hai putraku, saya mau mati. Saya perintah kamu jaga dua. Jaga tahlil, jaga tasbih. Nah, ini klop sekali dengan apa? Wiridnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tahlil tasbih.
Kata Nabi Nuh, kenapa harus tahlil? Karena tahlil ini kalau ditimbang dengan langit bumi, lebih berat tahlilnya daripada langit buminya. Kenapa harus subhanallah bihamdi? Karena salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalq. Segala sesuatu salatnya kepada Allah itu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Termasuk tembok ini dia mengucapkan subhanallah bihamdi. Termasuk lalat, termasuk lebah, apapun hewan ya, semuanya mengucapkan subhanallah bihamdi. Dan dengan sebab itu makhluk-makhluk itu dikasih rezeki oleh Allah. Semut di dalam rong itu. Kenapa dapat rezeki? Padahal di dalam rong nggak ngerti apa-apa dia. Tapi begitu ada roti kita jatuh langsung keluar dari rong. Nah itu gara-gara mereka membaca Subhanallah wa bihamdi. Adapun doa itiraf sudah sering saya sampaikan. Doa pengakuan dosa. Ini doanya para nabi. Nabi Adam mengucapkan doa itiraf. Nabi Yunus juga mengucapkan di sini. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan doa itiraf. Maka saya katakan doa itiraf adalah doa seluruh para nabi. Az-zulumat, berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berdoa dalam tiga kegelapan ini. Karena itu kaum muslimin, mari kita hafalkan doa Nabi Yunus ini. Kalau ada masalah besar, maka kita wirid sebanyak-banyaknya Nabi Yunus ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ayat berikutnya 88. Fastajabna, maka kami kabulkan lahu untuk Nabi Yunus, wa najjaynahu, dan kami selamatkan Nabi Yunus minal ghammi, dari kesusahan tersebut. Wa kadzalika, dan seperti itulah nunji, kami akan menyelamatkan al mukminin, orang-orang yang beriman. Ini pun Nabi Yunus nggak lama, Pak. Dalam perut ikan nggak lama. Kenapa? Karena begitu tahu dirinya masih hidup, langsung sholat, langsung wirid, langsung diselamatkan oleh Allah. Fa, ya, ingat-ingat ya. Fa menunjukkan apa? Langsung. Jadi dalam perut ikan bukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak. Terus Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya kayak bagaimana? Disebutkan pada surat As-Saffat ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau dia tidak membaca tasbih tadi itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh dia akan tetap tinggal dalam perut ikan tadi sampai hari kiamat. Akhirnya dikeluarkan oleh ikan tadi dari perutnya. Setelah itu berada di pantai, kemudian ada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaktin, yaktin itu seperti apa, semangka dan sebagainya itu. Nah, maka dari sini pun jika diambil pelajaran bahwasanya ikan ini, ikan yang menelan Nabi Yunus ini usianya sampai kiamat. Karena di sini Allah mengatakan kalau Nabi Yunus tidak baca tasbih, pasti dia masih dalam perut ikan tadi sampai kiamat. Berarti usianya ikan itu apa? Sampai kiamat. Demikian kesimpulan dari sebagian masyayikh. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu mungkin bagus kalau kita ketahui ya di mana ikan ini berada, berapa besarnya ikan ini, di mana tempatnya, sudah usia bertahun-tahun ini. Dari sejak Nabi Yunus sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Nah, di sini yang bagus Allah katakan, seperti itulah kami selamatkan orang-orang beriman. Artinya kalau ada orang beriman mengalami hal yang serupa dengan Nabi Yunus, susah yang dahsyat, baca wirid itu akan diselesaikan oleh Allah. Dan itu sesuai sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan da'watu dhinnun, doanya Nabi Yunus. Idda'a biha wa huwa fi batnil hut. Ketika dia berada dalam perut ikan, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim berdoa dalam masalah apapun kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 89 Allah katakan wa Zakaria, dan ingatlah Nabi Zakaria ilnada rabbah, ketika dia berdoa kepada pemeliharanya, Rabbi wahai Rabbku, la tadarni, jangan biarkan aku fardan sendiri, wa anta, sementara engkau adalah khairul warithin, sebaik-baik zat yang mewarisi. Yang dimaksud sendiri ini adalah sendiri tanpa putra. Jadi Nabi Zakaria pengen punya putra. Tujuannya apa? Bukan supaya kekayaannya diwarisi oleh anaknya, bukan. Tapi supaya ada yang melanjutkan dakwahnya. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam kana najjar. Beliau adalah seorang tukang kayu. Maka kalau ada di antara kita yang tukang kayu, bersyukurlah mirip dengan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam.
Doa ini kalau dibaca oleh seorang jomblo nggak apa-apa, tapi niatnya bukan janganlah biarkan saya sendiri yaitu tanpa anak, tapi maksudnya apa? Sendiri tanpa istri. Boleh ya. Rabbi la tadirni farda supaya segera dapat jodoh, nggak apa-apa. Wa anta khairul warithin. Kau adalah sebaik-baik dan yang mewarisi. Mewarisi maksudnya semua akan fana selain Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud warithin ini sama dengan surat Ar-Rahman. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana selain Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, fastajabna lahu maka kami kabulkan untuk Nabi siapa tadi? Zakaria alaihi salatu wassalam. Wa wahabna lahu dan kami berikan untuk Nabi Zakaria Yahya, Nabi Yahya. Kenapa disebut Nabi Yahya? Yahya artinya hidup. Karena dia lahir dari seseorang yang sebenarnya mustahil untuk bisa melahirkan. Ibunya itu mandul dan sudah tua renta. Tapi ternyata bisa melahirkan. Kok bisa begitu? Allah jawab, wa aslahna dan kami perbaiki lahu untuk Nabi Zakaria zaujahu istrinya. Apa maksudnya kami perbaiki? Kami permak, kami rubah yang asalnya mandul dijadikan menjadi orang yang banyak anaknya, yang subur ya, walud yang subur banyak anaknya. Innahum sesungguhnya mereka kanu adalah mereka yusari'un, mereka bercepat-cepat fil khairat di dalam kebaikan-kebaikan. Ini fadilah-fadilah para nabi yang disebutkan tadi. Jadi nabi-nabi yang disebutkan tadi itu ada kesamaan, kemiripan. Kesamaannya yang pertama, yusari'una fil khairat, bercepat-cepat dalam kebaikan. Karena itu untuk kebaikan mari kita bercepat-cepat. Azan dikumandangkan, tinggalkan pekerjaan, segera berwudu, segera datang ke masjid. Rasulullah kata Aisyah, kalau di rumah membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan. Begitu azan dikumandangkan, pekerjaan ditinggalkan. Maka langsung menuju ke salat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi kita. Kesamaan kedua, wa yad'unana dan mereka berdoa kepada kami raghaban dalam keadaan mengharap rahmat kami, wa rahaban dan takut terhadap siksa kami. Nah, jadi sifat mereka selalu berdoa kepada Allah. Dan sifat mereka imbang antara khauf, takut kepada Allah, dan roja, mengharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua sifat yang harus imbang. Sebagaimana para ulama katakan seperti dua sayap burung, harus imbang. Tidak imbang tidak akan bagus terbangnya. Kemudian kesamaan berikutnya wakanu dan adalah mereka lana kepada kami Allah khasyiin, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu maksudnya apa? Nah, saya kasih definisi ini, Pak. Berkata Imam Mujahid, yang dimaksud khusyuk adalah al-khawful lazim fil qalbi. Ketakutan yang terus-menerus ada dalam hati. Itu namanya khusyuk. Loh, khusyuk itu bukan dalam sholat itu. Dalam sholat itu juga khusyuk, tapi itu sumbernya karena takut yang melazimi hati, sehingga muncul khusyuk. Kalau tidak ada khusyuk di dalam hati, tidak akan ada khusyuk di dalam sholat. Jadi definisi khusyuk apa? Ketakutan kepada Allah yang terus-menerus ada dalam hati. Rasulullah bersabda, awwalu syai'in yurfa, sesuatu yang pertama kali diangkat dari umat Islam adalah sifat khusyuk, sehingga engkau tidak mendapati seorang pun yang khusyuk di dalam umat Islam ini. Inilah ilmu yang paling pertama dicabut oleh Allah, ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita minta kepada Allah supaya kita diberi kekhusyuan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.